tolong saya. Terus jangan ngagetin gua dong, Dus. Gua kaget nih. Lagi gini-gini nih. Dari tadinya treng 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 treneng 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 langsung hilang. Nah dari situ si Aris pun langsung noleh dong ke belakang. Pak, ada hantu Pak, di gang Pak, ada hantu Pak, tolong. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngebawain horror story part 4. Di kisah kali ini bercerita tentang penjual bakso cuanki keliling yang kita sebut saja namanya Aris, berusia 20 tahun, berasal dari kota Garut, Jawa Barat. Jadi di cerita kali ini tuh bercerita tentang si Aris yang ketemu sama makhluk halus yang baru aja dia berjualan cuanki di salah satu kota di Jawa Barat. Nah jadi si hantu ini tuh nggak hanya mengganggu si Aris ini di jalanan ya pas lagi dia berjualan, tapi si hantu ini tuh ngikutin sampai kontrakannya si Aris. Jadi buat kalian yang penasaran sama kejadian apa aja yang terjadi sama si Aris ini yang diganggu sama makhluk halus, yuk langsung aja kita pantengin video horror story part 4-nya. Cerita kali ini berkisar di tahun 2010-an yang dimana si Aris ini tuh nganggur guys, gak punya pekerjaan sama sekali di kampungnya. Nah di suatu hari adalah temannya yang dari kota pulang ke kampung, yaitu tetangganya si Aris, kita sebut saja namanya Ade. Nah jadi si Ade ini tuh berprofesi sebagai penjual bakso cuanki guys di salah satu kota di Jawa Barat. Nah singkat cerita si Aris pun menghampiri si Ade yang baru aja pulang kampung ya. Nah alasan kenapa si Aris mau menghampiri si Ade yang baru pulang kampung bukan hanya sekedar menyapa, karena dia penasaran guys, kok berjualan bakso cuanki keliling yang dipikul bisa kebeli motor, bisa membangun rumah, bisa membeli sawah, itu selama 5 tahun loh guys. Jadi dia tuh penasaran dia penghasilannya berapa sih gitu. Nah disitu si Ade pun menceritakan lah ya cerita dia dari awal dia bekerja di orang lain sampai dia memiliki gerobak pikul sendiri. Nah di situ si Ade pun bilang lah ke si Aris, Aris kalau misalkan kamu mau berjualan bakso cuanki kayak aku, mendingan kamu merintis dari awal aja kalau nggak punya modal. Nah kebetulan aku itu masih berhubungan baik sama bos aku yang dulu, Riz. Kalau mau nanti aku kenalin. Nah di situ si Aris pun langsung iya kan guys tawarannya si Ade buat berjualan bakso cuanki keliling. Singkat cerita, pas selesai liburan, si Ade pun sama si Aris pergilah ke kota bareng buat ke kontrakannya si Ade. Nah, sesampainya di kontrakan si Ade, ya intinya dia tinggal berdua ya kan di kontrakan tersebut. Dan keesokan harinya langsunglah si Ade ini ngajakin si Aris buat ke rumah bosnya yang lama. Kita sebut saja nama bosnya Pak Denny. Nah, di situ udah ketemulah ya sama si Pak Denny ini dan dikenalkanlah si Aris ke Pak Denny. Nah, aku mau menceritakan sedikit ya. Jadi si Pak Denny ini tuh karena yang tadi aku bilang kan dia itu bos lamanya si Ade ya yang dulunya dia bekerja di Pak Denny untuk berjualan ya kan. Nah di sini Pak Denny ini memiliki 10 karyawan guys termasuk si Aris. Nah jadi untuk sistem kerjanya ini tuh dia bagi hasil dan si Aris pun menyetujuinya guys. Jadi intinya dia diterima lah sama si Pak Denny. Nah setelah diterima sama si Pak Denny pun bilang nih ke si Aris, Aris mulai besok kamu jangan jualan dulu ya. Loh kenapa Pak? Kok nggak boleh jualan? Nah dari situ si Ade pun tersenyum ya kan, karena si Aris belum tahu nih kalau berjualan cuanki ini tuh nggak langsung bisa berjualan guys. Ternyata harus ngikutin dulu seniornya guys untuk keliling-keliling. Jadi dia ngikutin dari belakang tuh untuk menghafalkan trek ya kan, menghafalkan jalur, dan dia juga harus belajar untuk menakar bumbu si bakso cuankinya tersebut. Jadi gitu guys. Jadi nggak bisa langsung berjualan kalau bakso cuanki ini tuh ternyata. Di keesokan harinya si Aris pun mengikuti si Ade dari belakang. Jadi dia ngikutin terusnya sambil menghafalkan trek jalurnya gitu kan, kemana-kemananya, ke tempat yang ramainya di mana gitu kan. Jadi dikasih tau lah sama si Ade ini. Nah singkat cerita setelah 3 hari berlalu, jadi si Aris ini tuh bilang nih ke si Ade, Dek kayaknya aku udah hafal deh Dek untuk treknya kemana aja. Terus dia udah hafal juga untuk cara menakar bumbunya. Jadi intinya dia udah tahu lah ya, udah cukup tahu lah ya di selama 3 hari training itu. Nah dari situ si Ade pun mengiyakan omongannya si Aris.
Nah, di keesokan harinya mulailah si Aris berjualan di hari pertamanya untuk menjadi tukang bakso cuanki keliling. Sesudah dia mengambil gerobak pikul dari rumahnya si Pak Denny, dia berjalanlah ya menyusuri trek yang memang sudah dihafalinnya dia sebelumnya ya, yang ngikutin si Ade itu. Nah, dari situ dia masuklah ke komplek, salah satu komplek yang dimana nih ya, kebetulan banget nih ya, di salah satu rumah di komplek ini tuh lagi ngadain arisan guys. Jadi banyak ibu-ibu ya kan, banyak bapak-bapak, jadi intinya pada ngumpul kayak gitulah ya. Nah, di situ si Aris pun dipanggil nih sama salah satu ibu-ibu ya. Nah, dari situ intinya diborong lah ya si dagangannya si Aris ini. Singkat cerita, dagangannya si Aris ini tuh langsung ludes guys, langsung habis di hari pertama loh guys. Nah, dari situ dia pun pulang dengan perasaan gembira karena memang dagangannya udah habis. Nah, pas lagi di perjalanan pulang, tiba-tiba hujan gede guys. Dari situ si Aris pun langsung berteduh lah ya di salah satu rumah yang di pinggir jalan. Dari situ si Aris pun sambil berteduh sambil menghitung uang penghasilannya. Yang barusan memang alhamdulillahnya ada yang ngeborong. Nah, pas si Aris lagi ngitung duit, tiba-tiba ada suara lonceng cendol guys menghampiri ke arah si Aris. Teng 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 teng. Ternyata ada tukang cendol yang berlari guys ke arah si Aris untuk berteduh. Nah, dari situ berteduhlah ya si emang cendol ini ya. Kita sebut saja si emang cendol ini tuh namanya Rusdi. Nah, dari situ si Mas Rusdi ini tuh langsung bilang ke si Aris, "Mas, ngikut berteduh." "Oh, silakan Mas, silakan," kata si Aris. Nah, dari situ mereka pun berkenalan lah ya. Nah, dari situ ditanyalah sama si Mas Rusdi ini si Aris, "Gimana Mas, jualan cuankinya rame?" "Alhamdulillah," kata si Aris, "ada yang ngeborong." Nah, dari situ ditanya balik lah si Mas Rusdi sama si Aris, "Kalau Masnya gimana berjualannya, rame?" Dari situ si Mas Rusdi pun bilang kayak gini sambil tersenyum, "Wah, biasa aja Mas, soalnya ini kan hujan juga, karena memang musuh tukang es itu emang hujan Mas, cuaca mendung, hujan itu musuhnya tukang es," kata si Mas Rusdi. Dari situ si Aris pun bilang ke si Mas Rusdi, "Yang sabar ya Mas, ya namanya juga jualan ya kan, ada rame, ada sepinya juga." Nah, di situ pun si Mas Rusdi pun tersenyum, "Ya, seperti itulah Mas." Singkat cerita, hujan pun mulai reda dan mereka pun langsung berpamitan pulang. Nah, sesampainya di Pak Denny, si Aris pun langsung bilang ke si Pak Denny kalau si dagangannya ada yang ngeborong. Dari situ si Pak Denny pun seneng dengan kinerja si Aris yang memang semangat ya kan untuk berjualan. Dan di situ si Aris pun langsung dikasih bonus ya, meskipun dia bagi hasil ya untuk setorannya, tapi dia dikasih bonus juga nih sama si Pak Denny. Nah, dari situ si Aris pun pulanglah ke kontrakannya si Ade. Pas di jam 7 malam, si Ade baru pulang nih. "Loh, Riz, kok udah pulang?" kata si Ade. Dari situ si Aris pun bilang sambil ketawa, "Hehe, iya alhamdulillah Dek, ada yang ngeborong." Nah, dari situ si Ade pun langsung bilang kayak gini, "Wih, hoki banget kamu ya, baru aja sehari berjualan udah ada yang ngeborong." Di keesokan harinya si Aris pun pergilah ke si Pak Denny lagi untuk ngambil gerobak pikulnya ya untuk berjualan kembali. Nah, dari situ si Aris pun berjualan lah ya seperti biasa melalui trek yang sudah dihafalnya. Nah, pas di jam 5 sore ya, dia ketemu di jalan sama si Ade berpapasan. Dari situ mereka pun berbincang lah ya. "Gimana Riz, ada yang ngeborong lagi?" kata si Ade. "Wah, nggak ada deh, sekarang mah biasa aja, normal." "Oh, ya udah nggak apa-apa," kata si Ade. Ya intinya disemangatin lah ya sama si Ade. "Kamu mau pulang jam berapa?" "Kayaknya jam 8 deh. Kayaknya aku mau nongkrong dulu di masjid deh, yang di pinggir puskesmas yang waktu itu kita sholat," kata si Aris. "Nah, kalau di situ rame tuh. Biasanya ada anak-anak yang ngaji," kata si Ade. "Yaudah, aku mau lanjut lagi ya. Aku juga kayaknya mau pulang jam 8-an," kata si Ade. Nah, dari situ berpencar lah ya mereka. Dari situ si Ade lurus ya, menyusuri jalan raya lagi. Nah, kalau si Aris ini tuh dia belok nih ke gang. Jadi intinya dia tujuannya ke masjid. Nah, baru aja 30 meteran dia masuk ke gang. Ini ada suara lonceng guys. Lonceng cendol guys dari arah belakang. Cereneng, cereneng, cereneng. Nah, dari situ si Aris pun langsung noleh dong ke belakang. Dan ternyata itu adalah si Mas Rusdi. Dari situ si Aris pun langsung berhenti dulu sejenak dan bilang ke si Mas Rusdi, "Woi Mas, ketemu lagi," kata si Aris. Dari situ si Mas Rusdi pun langsung menyapa balik lah. "Mau kemana Mas?" Nah, ditanya kayak gitu tuh sama si Mas Rusdi. Di situ si Aris pun langsung bilang kayak gini, "Aku mau ke masjid Mas yang di samping puskesmas. Soalnya sebentar lagi kan maghrib. Nah, di situ aku mau sholat dulu terus mau mangkal di situ Mas. Kalau Masnya mau kemana?" kata si Aris. Nah, di situ si Mas Rusdi pun langsung bilang kayak gini, "Aku mau ikut kamu aja Mas, boleh?" "Oh, ya boleh dong." Dari situ langsung lah
pergilah mereka berdua. Cuman kan ini gangnya sempit ya kan. Jadi intinya si Aris duluan, terus si Mas Rusdi di belakang. Nah dari situ selang 20 meteran guys, lonceng tersebut langsung hilang. Langsung hilang guys. Dari tadinya treng 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 treneng 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 langsung hilang. Dari situ si Aris pun sontak langsung noleh dong ke belakang karena suara loncengnya nggak ada ya kan. Dari situ ternyata bener guys, rodanya nggak ada, si Mas Rusdinya pun nggak ada. Nah dari situ si Aris pun nggak berpikiran aneh-aneh, intinya dia mungkin ada yang beli kayak gitu ya, jadi ketinggalan. Singkat cerita, pas si Aris lagi berjalan ya kan menyusuri gang tersebut, tiba-tiba guys di depan ini ada si Mas Rusdi guys lagi berdiri. Dari situ si Aris pun bingung kan, loh kok Mas Rusdi ada di depan. Dari situ si Aris pun menghampiri si Mas Rusdi yang ada di depannya ya, yang lagi membelakangi si Aris. Nah pas di jarak 2 meteran sebelum si Aris menepuk pundaknya si Mas Rusdi yang membelakangi dia, tiba-tiba si Mas Rusdi menoleh ke arahnya si Aris guys dengan wajah yang berdarah guys, dan dia bilang kayak gini, tolong saya, tolong saya. Dari situ si Aris pun lari sekencang-kencangnya ke arah masjid guys. Di situ si Aris pun langsung ketemu sama bapak-bapak yang dimana si bapak-bapak ini tuh mau melaksanakan sholat maghrib. Dek, kamu kenapa dek? Kok lari-lari dek? Kata si bapak-bapaknya. Dari situ si Aris pun bilang, Pak tolong pak, ada hantu pak di gang pak, ada hantu pak tolong. Hantu di mana dek? Di sana pak, di gang sana pak, di gang sana. Nah dari situ ada satu bapak-bapak bilang kayak gini, yaudah kalau kayak gitu kita sholat dulu aja yuk. Pak tolongin saya pak, anterin saya pak. Itu ada gerobak pak, gerobak saya dilempar pak tadi pak. Itu gerobaknya punya orang lain pak, tolong saya pak, anterin pak. Kata si Aris kayak gitu. Nah di situ si bapak-bapak ini pun berempat langsung berinisiatif buat nganterin si Aris untuk mengambil gerobaknya yang dia lempar guys, karena ketakutan ngelihat sosok si Mas Rusdi tadi. Sesampainya di sana sosok si Mas Rusdi dan si gerobaknya pun ini udah nggak ada guys. Nah dari situ si gerobak pikulnya ini tuh langsung diambil lagi lah sama si Aris, dan si Aris pun langsung membereskan gerobak pikulnya yang udah berserakan. Nah setelah si gerobak pikulnya diambil sama si Aris ya udah diberesin juga ya, intinya dia pergilah untuk sholat ke masjid sama si bapak-bapak yang tadi. Setelah sholat maghrib si Aris pun memutuskan untuk langsung pulang guys ke rumahnya si Pak Denny. Sesampainya di rumahnya si Pak Denny, si Aris pun langsung meminta maaf ke si Pak Denny karena memang si mangkoknya kan banyak yang pecah juga, sama dagangannya pun dia kan berserakan juga, jadi intinya meminta maaf. Dan si Aris pun menjelaskan nih ke si Pak Denny kalau dia itu ketemu sama sosok hantu tukang cendol guys. Nah sebelum si Pak Denny ngejawab, ini aku mau nyeritain sedikit ya, kalau si Pak Denny ini tuh nggak sendiri guys. Si Pak Denny ini lagi sama karyawannya juga, kita sebut saja namanya Pak Adang. Nah dari situ si Pak Adang langsung bilang kayak gini ya, loh kamu ketemu sama dia juga? Dari situ si Aris pun langsung menoleh ke arah si Padang dan bilang kayak gini, loh kok bapak tahu sama si sosok tersebut? Nah jadi gini Riz, jadi si tukang cendol ini tuh dia temen nongkrong bapak ya di salah satu SD. Nah pas di suatu hari pas dia mau pulang, dia ditabrak sama truk di dekat jembatan layang, kata si Pak Adang. Nah setelah dia meninggal, banyak banget nih gangguan-gangguan yang dialami sama teman-teman kita juga, sama si sosok tersebut. Jadi bukan hanya kamu Riz, bapak juga udah pernah diikutin. Jadi banyak banget lah teman-teman kita juga yang udah ketemu sama si sosok tukang cendol ini. Dari situ si Pak Denny pun langsung mempercayai omongannya si Aris karena dikuatkan juga sama si Pak Adang ini. Nah dari situ nggak dimarahin lah ya si Aris sama si Pak Denny, dan lanjutlah si Aris dari situ pulang ke kontrakannya. Sesampainya si Aris di kontrakan, menyusullah si Ade pulang ke kontrakan di jam 8 malam. Nah dari situ sesampainya si Ade pulang, langsung diceritain tuh sama si Aris kejadian yang tadi sore si Aris alami, yang bertemu sama si sosok si Rusdi tukang cendol. Nah setelah si Aris bercerita ke si Ade pun langsung bilang kayak gini, oh kamu ketemu sama si Rusdi? Oh itu teman aku Riz, kebetulan. Jadi dia itu sebelum kecelakaan memang teman dekat aku pas lagi nongkrong atau pas lagi mangkal di salah satu komplek.
Nah, di jam 10 malaman sebelum mereka tidur, si Aris kebelet mau buang air besar nih ya ke kamar mandi. Nah, aku mau ngejelasin dulu nih. Jadi si kontrakan mereka berdua ini tuh, si kamar mandinya di luar dan memakai sumur yang memakai tali timba. Jadi dieret kayak gitulah ya. Nah, singkat cerita si Aris pun ke kamar mandi lah ya untuk buang air besar. Pas lagi dia ngambil air dari sumur ya, di situ tiba-tiba ada suara lonceng. Kerincing, kerincing. Nah, dari situ si Aris langsung lari tuh ke kontrakan ya, ke arah si Ade. Dek, tolong dek, ada suara lonceng dek. Jadi emang si Aris ini tuh kan penakut orangnya kan, beda kayak si Ade. Si Ade itu kan berani ya, pemberani orangnya. Nah, dari situ si Ade pun langsung bilang kayak gini, lonceng di mana? Itu loncengnya si Rusdi, barusan aku ngedenger dek pas lagi aku ngambil air, kata si Aris kayak gitu. Dari situ si Ade pun langsung bilang kayak gini, ya udahlah, yuk aku anter aja lah, dasar penakut. Nah, dari situ diantarlah si Aris ini sama si Ade ke kamar mandi buat buang air besar. Nah, dari situ si Aris pun langsung tuh masuk ke kamar mandi yang nomor 2, karena ini kan kamar mandinya ada 3 ya kan. Jadi masuk ke kamar mandi yang tengah. Nah, selang 2 menit berlalu ada suara kayak gini dari sumur. Kayak gitu. Pas dia nengok ke arah sumur, ternyata ada kepalanya si Rusdi guys. Lagi gini-gini nih. Dari situ si Ade pun langsung bilang ke arah sumur yang ada kepalanya si Rusdi. Rus, jangan ngagetin gua dong, Rus. Gua kaget nih. Kayak gitu. Dari situ sosok si kepalanya si Rusdi langsung menghilang guys, karena udah dibentak sama si Ade. Dan si Ade ini tuh kan udah temenan lama ya kan sama si Rusdi sebelum dia meninggal. Jadi ya udah biasa aja lah ya, dan udah sering juga ditampakin gitu ya. Dek, lu ngobrol sama siapa, Dek? Kata si Aris kayak gitu dari dalam. Enggak ada siapa-siapa, ayo cepetan, banyak nyamuk nih. Kata si Ade kayak gitu, nenangin si Aris, karena si Aris penakut kan. Nah, dari situ ada suara lagi guys. Nah, karena si Ade pun ngedenger suara yang barusan itu ya, jadi dia tuh nyari sumber suaranya dari mana. Nah, pas di menit kelima, setelah dia nyari-nyari suara, ada lagi suaranya dari dalam pintu nomor 3. Dari situ langsung dibuka sama si Ade. Di situ si Ade ngelihat sosoknya si Rusdi guys, lagi jongkok megangin lonceng guys, sambil bilang kayak gini, Dek, cendolku belum habis dek, cendolku belum habis. Kerincing. Dari situ si Ade langsung menutup pintunya karena dia kaget juga ya kan ngelihat sosok si Rusdi yang lagi jongkok gitu kan. Dari situ ditutup dan dia langsung bilang kayak gini si Ade ya ke arah dalam. Rus, udah Rus, jangan ngegangguin gua lagi Rus. Kasihan nih teman gua penakut Rus. Gua itu gak takut sama lo, gua itu cuman kaget aja sama lo. Cuman lu itu udah tenang Rus, harusnya Rus. Udah jangan gangguin kita lagi, kata si Ade ke arah dalam. Dari situ si Aris ngedenger kan suara si Ade yang lagi bergumam sendiri kan. Dek, lu ngomong sama siapa dek? Oh, dari situ udahlah diberesin lah ya BAB-nya, si Aris langsung keluar. Nah, dia langsung bilang kayak gini ke si Ade, lu ngomong sama siapa dek? Enggak ada sama siapa-siapa, ayo udah beres, yuk kita pulang ke kontrakan, kata si Ade kayak gitu tuh ke si Aris. Setelah sesampainya di dalam kamar kontrakan, si Ade pun bilang kayak gini ke si Aris, Aris, kalau bisa kita ngaji yuk sekarang buat si Rusdi biar tenang. Barusan dia nampakin lagi nih di kamar mandi. Wah, seriusan? Barusan dia nampakin lagi? Kata si Aris kaget ya kan. Iya Riz, makanya aku mau ngajakin kamu buat ngedoain dia biar tenang Riz, biar nggak ngeganggu kita lagi, kata si Ade. Dari situ mereka pun langsung mengaji dan mendoakan almarhum si Rusdi ini. Oke guys, ceritanya sampai di sini aja. Kalau kalian punya cerita horor seperti si Aris ini, langsung aja kalian kirimkan ke alamat email yang ada di bawah ini dengan subjek horror story. Tulis sesederhana mungkin cerita horor kalian dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor pribadi kalian dan juga nama media sosial kalian agar aku gampang buat ngehubungin kalian. Sekian dari aku, terima kasih banyak loh ya udah menonton sampai habis horror story part 4-nya. Kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan juga di-share ya. Dan jangan lupa juga nih untuk mengaktifkan tombol lonceng yang ada di bawah sini biar kalian gak ketinggalan sama video-video horror story part selanjutnya. Saya Nadi Ref, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.